Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Masih segar di ingatan kita, awal 2016 Chevrolet memperkenalkan Trax ke Indonesia sebagai pesaing dari Honda HR-V, Nissan Juke, dan Ford EcoSport. Sekarang, baru 1 tahun lebih sedikit mobil ini berada di Indonesia, mereka mengeluarkan all new Chevrolet Trax. Tapi jangan tertipu all new, karena Chevrolet senang sekali menggunakan kata all new, padahal sebenarnya ini adalah facelift. Dan inilah Chevrolet Trax Facelift 2017. Pada saat mobil ini pertama kali keluar, banyak sekali protes, terutama dari pemilik Trax yang lama. Kenapa begitu cepat produk faceliftnya ini sudah keluar? Kami menanyakan itu ke Chevrolet Indonesia. Ternyata permasalahannya adalah pada saat Trax masuk ke Indonesia, versi yang sebelum facelift, itu di tahun 2016. Tapi di negara asalnya, Trax yang sebelum facelift itu sudah ada sejak 2013 di Korea. Negara asal mobil ini bukan Amerika, memang merek Amerika, tapi dia dari Korea. Nah, pada saat versi faceliftnya keluar di 2016, Chevrolet Indonesia ternyata diberi kesempatan oleh Chevrolet Pusat untuk boleh memasukkan mobil ini segera. Jadi mereka punya pilihan, memasukkan versi facelift ini segera ke Indonesia atau menunda lagi. Tapi kalau menunda lagi itu akan membuat lama lagi konsumen Indonesia menunggu, sehingga mereka memutuskan, oke, untuk Trax yang facelift ini kami akan masukkan cepat ke Indonesia. Dan sekarang mobilnya sudah berada di tengah-tengah kita. Sekarang kita lihat saja apa perbedaannya dengan sebelum facelift. Lantas apa saja yang berubah pada facelift kali ini? Kalau Anda sandingkan wajah mobil ini dengan yang sebelum facelift, maka akan terlihat perbedaan wajah yang sangat drastis. Itu bagaikan orang yang tadinya tampang biasa-biasa saja dioperasi plastik menjadi seganteng ini. Dan mobil ini buatan Korea. Korea juga terkenal sebagai negara dengan operasi plastik yang paling bagus. Dan ini wajah yang layak diapresiasi. Lampunya menjadi pipih dan terlihat atletis, berpadu serasi dengan grillnya. Dan lampu ini sudah proyektor dilengkapi dengan DRL LED. Tidak ada yang menyangka bahwa ini adalah sekedar facelift. Kalau Anda tidak diberi informasi, bahkan dibilang ini generasi baru, juga wajar-wajar saja dengan tampang seperti ini. Istilahnya, kalau tadinya itu ia adalah orang yang tampangnya biasa-biasa saja dan bekerja sebagai pekerja biasa, begitu dia dioperasi plastik seperti ini, dia sudah layak menjadi artis drama Korea. Tapi ada satu yang masih tetap ada dari sebelumnya, yaitu lip spoiler di bawah ini. Lip spoiler di bawah di generasi sebelumnya, bukan di generasi sebelumnya, di versi sebelum facelift ini sering mentok pada saat off-road, tapi sekarang kita lihat apakah masih terjadi juga di versi yang sekarang. Dari samping sendiri profilnya masih terlihat mirip dengan sebelum facelift, tebal profilnya dari samping, dan itu dibuat proporsional oleh penggunaan ban 18 inci. Jadi dia tidak terlihat kecil bannya, terlihat pas dengan proporsi bodinya. Serta kalau di bagian samping, satu yang menyenangkan di setelah facelift ini adalah spion. Tadinya spion ini dilengkapi dengan pemanas yang tidak begitu diperlukan di Indonesia, tapi tidak bisa dilipat secara elektrik. Sekarang spion ini tidak lagi dilengkapi oleh pemanas, dan dia sekarang sudah bisa dilipat secara elektrik, sehingga saya tidak perlu jatuh-jatuh lagi untuk mengatur spion yang kiri. Selain mempergagah tampilan, roof rail di mobil ini memungkinkan Anda untuk meletakkan roof rack di atasnya. Dan karena mobil ini hadir dengan sunroof sebagai standar, maka roof rail ini juga mempunyai fungsi lain sebagai fitness center dadakan. Bagian belakangnya juga berubah, tapi memang tidak sedrastis depannya, namun tetap signifikan. Kita bisa lihat sekarang lebih manis, ini ada aksen hitam di bawah spoilernya, serta lampu itu sekarang sudah sebagian menggunakan LED, serta bentuk bumper juga berubah. Dan satu lagi, kalau sebelumnya hanya ada Trax dan variannya yaitu LT atau LTZ, sekarang di bawah tulisan LTZ ini ada turbo. Jadi lebih membanggakan ketika membawa mobil ini, karena dia memberitahukan bahwa ini mesinnya turbo dan turbonya ini dengan aksen merah. Dan Anda bisa dilihat di sini ada kamera parkir yang terintegrasi dengan sistem multimedianya. Dia akan menampilkan citra di sana, dan ini cukup istimewa karena dia tidak hanya citra, tapi juga proyeksi arah mobil itu kemana. Jadi ketika kita belokkan setir, dia akan ada guidelines-nya yang menunjukkan ke arah mana mobil itu akan
menuju, serta dia juga ada 4 buah sensor parkir yang terintegrasi pula ke kamera parkirnya, sehingga dia bisa menampilkan peringatan benda mana yang sudah makin mendekat ke mobil Anda, ditandai dengan lampu peringatan berwarna kuning, dan semakin dekat dia menjadi berwarna merah. Ini adalah sistem kamera parkir yang paling canggih di kelasnya. Satu yang tak berubah adalah mesin yang diusungnya, dan itu bukan berita buruk. Kalau Anda bisa lihat, posisi mesin ini rendah, yang mana itu bagus untuk pengendalian karena titik gravitasinya menjadi lebih rendah. Tapi kalau Anda mau melewati banjir, Anda tidak perlu khawatir karena dia meletakkan air intake-nya di posisi yang paling tinggi dari kap mesin, sehingga banjir sampai setengah grill ini mestinya masih aman. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke 2 roda depan melalui transmisi otomatis 6 speed. Masuk ke dalam interiornya, Anda juga akan mendapatkan aura yang berubah dibandingkan sebelumnya. Dashboardnya sekarang desainnya berbeda, lebih modern dan lebih rendah. Material keras memang masih ada di trim pintu dan bagian atas dashboard, namun ada material empuk yang cukup mewah dengan jahitan-jahitan asli membentang dari sebelah kiri sampai bagian tengah dari dashboard. Dan di sini ada engine start stop karena dia sudah menggunakan sistem smart keyless entry. Dan instrumen juga berubah. Kalau sebelumnya speedometer itu digital, sekarang speedometer itu dan tachometer itu modelnya analog, sedangkan ada di kanan itu MID digital. MID ini memang tampilannya tidak terlalu high resolution, tapi informasi yang ditampilkan cukup lengkap, bahkan sampai ada tire pressure monitoring system. Bukan hanya pada saat ban kempes itu Anda diberi peringatan, tapi setiap saat Anda bisa melihat berapa tekanan ban Anda di setiap ban, dan itu satu-satunya di kelasnya. Yang satu-satunya di kelasnya juga adalah sistem konektivitas MyLink yang dimiliki mobil ini, dan itu dikembangkan dari sebelum facelift. Sekarang dia sudah bisa Apple CarPlay. Jadi kalau Anda punya handphone iPhone, tinggal hubungkan dan dia langsung keluar menu Apple CarPlay. Navigasi dan perintah suara Siri juga sudah bisa masuk ke dalam sistem ini. Kalau Anda punya Android, maka dia juga sistem ini sudah bisa Android Auto, yang itu juga serupa dengan Apple CarPlay tapi untuk Android. Audio ini juga terintegrasi dengan mobil karena dia tidak hanya untuk sistem hiburan, tapi Anda juga bisa melakukan setting dari kendaraan. Beberapa fitur juga bisa disetting dari sini. Jadi dia terkesan premium mobil ini karena memang audionya terintegrasi, kemudian MID-nya juga sangat lengkap gitu. Tapi memang untuk AC, dia belum menggunakan digital, dia masih analog. Keuntungannya adalah ini sangat mudah menggunakannya, Anda tidak perlu meraba-raba. Serta rem parkir juga ini belum elektrik, dia masih manual. Satu yang sangat cantik adalah desain dari cluster untuk mengatur lampu di sebelah kanan. Dia kecil namun lengkap dan mengoperasikannya sangat mudah, dan bentuknya ini seperti mobil premium. Dan melengkapi rasa premium di mobil ini, dia juga untuk tipe LTZ sudah dilengkapi dengan sunroof. Namun dalam hal akomodasi dan kelegaan ruang, Trax memang bukan juaranya. Tinggi saya 177 cm dan posisi bangku di depan saya ini sudah disesuaikan dengan posisi bangku pengemudi, posisi mengemudi saya. Dan seperti Anda bisa lihat, tidak terlalu banyak tersisa space di kaki. Kepala juga masih ada tapi tidak terlalu banyak, serta bagian bawah dari jok ini tidak menyangga paha terlalu baik karena dia kurang panjang sedikit, masih agak terlalu pendek, serta posisi duduknya juga cenderung tegak. Jadi untuk akomodasi belakang dia memang bukan yang paling santai dan paling lega di kelasnya. Bahkan kalau kita di tengah, sebenarnya ini mestinya bisa di tengah karena channel ini tidak terlalu tinggi. Namun kalau orang dewasa duduk di tengah, pertama itu kepalanya sudah pas-pasan, serta sandaran kepala ini tidak bisa ditinggikan lagi dan terasa mengganjal. Jadi di tengah ini hanya cocok untuk anak kecil. Atau paling tidak kalau Anda membawa orang dewasa berempat, dan di bagian tengah ini bisa untuk armrest, dan ada 2 buah cup holder untuk di belakang. Serta di tengah itu masih ada 4 buah cup holder lagi, serta di pintu kanan dan kiri masih bisa 2 buah cup holder, sehingga secara total dia ada 8 buah cup holder yang itu cukup baik untuk ukuran SUV kompak. Satu lagi yang sangat saya apresiasi adalah hadirnya slot listrik 220 volt. Ini persis seperti yang ada di rumah.
Ini fungsinya untuk apa? Oke, Anda bisa untuk mengecharge handphone dari colokan listrik, tapi handphone sebenarnya bisa dengan slot USB. Tapi ini sangat berguna kalau Anda menggunakan laptop, karena laptop itu tidak bisa dengan menggunakan listrik dari USB, dia harus dari listrik rumah seperti ini, dan ini adalah satu-satunya pemain di kelasnya yang menyediakan slot listrik 220 volt. Kemudian, untuk kenyamanan penumpang belakang, Anda bahkan tidak perlu memasang kaca film untuk kaca belakang ini karena dia sudah dilengkapi dengan tinted. Jadi dia tinted glass, dia lebih gelap dibandingkan di bagian depan. Bagasi memang dia bukan yang terbesar di kelasnya, tapi dia masih cukup memadai 360 liter sehingga masih cukup untuk membawa barang bawaan Anda dan keluarga. Serta satu yang menarik adalah dia memiliki deck. Dia memiliki deck yang ini membuat Anda bisa menyimpan barang-barang berharga di bawah, dan dia lebih aman karena satu, tidak terlihat, dan kedua, walaupun kaca ini dipecahkan sekalipun, maka pencuri itu akan sangat sulit untuk mengambil barang Anda di bawah. Jadi deck ini simple namun berguna, tapi dia juga bisa dilepas kalau Anda membutuhkan membawa barang yang cukup tinggi. Salah satu alasan kenapa dia ini tidak terlalu besar karena di bawah sini ada ban serep. Sebenarnya ini size-nya cukup untuk ban serep yang full size, tapi dia memakai ban serep yang temporary yang sangat kecil ukurannya, sehingga memang di bawah deck ini masih ada sedikit space lagi untuk barang-barang. Ban serepnya sendiri kecil, sehingga kalau Anda memakai tipe LTZ ini dengan ban 18 inci dan kempes digantikan dengan ban serep, maka dia akan terlihat pincang, artinya agak sedikit miring, tapi tidak apa-apa, ini hanya temporary sebelum Anda memperbaiki atau menambal ban aslinya. Namun dengan temporary size spare tire ini, proses penggantian ban menjadi lebih mudah, dan seperti tadi saya bilang, masih ada space tersisa di bawah deck. Kemudian kalau Anda masih kurang besar space-nya di bagasi, Anda juga bisa melipat bangku tengah itu dengan konfigurasi 60-40. Tapi tanpa dilipat bangku pun, walaupun dia bukan terbesar di kelasnya, tapi dia cukup memadai. Minimal videografer kami kelihatannya juga cukup masuk ke sini. Aziz, coba Aziz, masuk Aziz. Lutfi Aziz. Simple. Anak kunci yang dimiliki Trax juga sekarang berubah dengan fitur yang bertambah. Trax kini dilengkapi dengan anak kunci yang bentuknya modern dan mewah. Dan ini adalah smart keyless entry, sehingga untuk masuk atau mengunci, Anda tinggal pencet tombol di pintu, dan bukan hanya di pintu pengemudi, tapi juga di keempat pintu, sampai pintu belakang. Jadi Anda bisa mengakses lewat pintu mana saja asal Anda punya kunci ini di kantung. Serta dia juga cukup canggih karena ketika Anda mau mengunci mobil, Anda tidak perlu memencet tombol ini. Anda keluar dari mobil, dan ketika sistem di mobil mendeteksi bahwa kunci berada di luar mobil sekitar 7-8 detik, maka dia akan mengunci secara otomatis. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi ketika ke mall, mobil udah dikunci apa belum ya, karena dia secara otomatis mengunci, dan itu ditandai dengan bunyi klakson tit sedikit untuk memberitahu Anda bahwa sistem sudah mengunci mobil secara otomatis. Mengemudikan Trax facelift di jalan tetap terasa menyenangkan, utamanya karena tenaga mesin yang dimilikinya. Sebelum facelift kami sudah pernah mengetes mobil ini, hasilnya 0-100 km per jam adalah 9,9 detik. Tapi pada saat itu unitnya masih sangat baru dan belum dilakukan perawatan 1000 km pertama. Sedangkan unit tes kami kali ini, walaupun dia bermesin sama, tapi dia sudah menempuh 3000 km dan sudah dilakukan penggantian oli di 1000 km pertama, dan mesin juga sudah running in. Hasil tes kami 0-100 km per jam menjadi 9,6 detik. Dan dia tadinya adalah yang terbaik di kelasnya, tapi sekarang yang terbaik di kelasnya adalah Mazda CX-3 karena dia bisa 8,9 detik 0-100 km per jam, tapi tetap
0 sampai 100 km per jam dalam waktu di bawah 10 detik untuk compact SUV adalah sebuah angka yang impresif. Dan yang menyenangkan dari mobil ini juga adalah posisi mengemudinya yang ergonomis karena dia bisa tilt steering dan telescopic steering, pengaturan setirnya, serta genggaman di setirnya itu juga enak. Kalau konsumsi bahan bakar sendiri, walaupun dia adalah mobil dengan kapasitas mesin terkecil di kelasnya, tidak bisa dibilang terlalu hemat. Dia juga bahkan lebih boros dibandingkan Honda Honda HR-V maksud saya. Apalagi dibandingkan Mazda CX-3, dia di dalam kota hanya bisa 10,3 km per liter dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Sedangkan di tol dia lumayan karena di kecepatan 100 km per jam dia putaran mesin hanya berputar di 2000 RPM, dia bisa mencatat 16 km per liter. Sunglass box atau dibilang juga glove box biasanya ada di tengah, tapi dia diletakkan di atas ini. Ada satu yang agak mengganggu dari posisi mengemudinya adalah posisi dari footrest yang terlalu jauh levelnya dibandingkan pedal gas, sehingga kaki kiri Anda itu terlalu jauh untuk menjangkau footrest sehingga seakan tidak terlalu berfungsi. Akan tetapi, hal yang kami paling tidak suka dari pengendaraan Trax ternyata masih hadir di sini. Mobil ini tenaganya salah satu yang terbesar dan dia transmisinya 6 speed. Dia tidak dilengkapi dengan pedal shift. Memang dia ada mode manual, tapi ini adalah tombol mode manual yang paling aneh. Dia diletakkan di samping tuas transmisi sehingga sangat tidak sporty rasanya memindahkan transmisi dengan cara seperti ini. Iya, dia bisa dipindahkan secara manual, tapi kenapa sih harus tombol seperti ini? Kenapa tidak tuas plus minus di sini atau sekalian pedal shift sehingga rasanya itu lebih natural? Di sisi lain harus diakui bahwa mengendarai Trax menimbulkan confidence atau kepercayaan diri Anda di jalan. Ada beberapa hal yang membuat Anda lebih percaya diri mengendarai mobil ini adalah, pertama, pengendaliannya memang baik, dia stabil. Suspensi memang dia lebih ke arah firm, keras, tapi dia dibayar dengan pengendalian yang baik, serta grip dari ban Continental 18 inchinya itu juga sangat baik. Kemudian dia dilengkapi dengan stability control, sehingga Anda bisa yakin di jalan licin sekalipun itu ada sistem komputer yang akan menjaga posisi serta kestabilan dari mobil. Dari segi keselamatan juga membuat Anda makin percaya diri karena mobil ini di Euro NCAP mendapatkan bintang 5 dan untuk pasar Indonesia juga sudah diberikan 6 buah airbag. Serta untuk jalan yang agak sulit, dia juga sudah dilengkapi dengan hill start assist untuk menghentikan mobil pada saat menanjak dan Anda berpindah dari rem ke gas. Dia ditahan dengan hill start assist, serta dia juga satu-satunya di kelasnya yang dilengkapi dengan hill descent control. Artinya, di jalanan off-road, menanjak, atau menurun sekalipun, Trax terasa sangat capable dengan fitur dan tenaganya. Mobil ini sangat layak Anda ajak off-road ringan dan menjelajah ke area yang belum terjamah aspal. Apalagi suspensinya juga cukup kokoh untuk menjelajah jalanan yang bergelombang. Sayangnya, lip spoiler yang rendah di depan membuatnya sering mentok di medan off-road. Ya, itu agak disayangkan karena sebenarnya asik untuk off-road dengan mobil ini. Dia ground clearance-nya cukup tinggi, terus suspensinya juga cukup kokoh untuk off-road, dan tenaga mesinnya juga cukup untuk melibas tanjakan, torsinya besar. Tapi memang lip spoiler itu yang membuat kita jadi tidak fleksibel melewati jalanan yang curam atau agak dalam, karena dia membuat approach angle dari mobil ini sangat rendah dan gampang mentok, bunyi krok gitu ya, karena mentok. Memang dia tidak sampai rusak karena lip spoiler itu dari bahan karet yang fleksibel, sedikit mengganggu. Jadi kalau Anda mau off-road atau Anda sering off-road, karena itu sebenarnya adalah aksesoris yang ditambahkan, Anda copot saja sehingga Anda lebih tenang saat off-road. Secara umum Chevrolet berhasil melakukan facelift yang sangat positif di Trax ini. Banyak sekali kelemahan serta keluhan konsumen di
versi sebelumnya yang diperbaiki di facelift ini. Dan harganya juga masih sangat kompetitif. Tipe terendah LT itu dihargai 279 juta rupiah, sedangkan tipe yang dengan fitur paling lengkap LTZ seperti mobil tes kami kali ini dihargai 305 juta rupiah, yang artinya harga itu setara dengan Honda HR-V bermesin 1500 cc yang fiturnya lebih sedikit dan mesinnya juga lebih tidak bertenaga dibandingkan mobil ini. Memang kami tidak lagi bisa bilang bahwa ini adalah yang paling fun dan yang paling bertenaga di kelasnya karena sekarang ada Mazda CX-3. Tapi dari selisih harganya, mobil ini selisih harganya sekitar 100 juta rupiah di bawah Mazda CX-3, sehingga ia tetap menjadi salah satu pemain compact SUV yang value for money-nya paling baik. Bahkan value tersebut bisa bertambah baik lagi karena harga yang kami sebutkan adalah price list resmi, belum termasuk diskon dari dealernya. Kami juga mendengar kalau Anda memilih warna seperti mobil tes kami kali ini, entah orange atau coklat ini, itu Anda bisa mendapatkan diskon yang lebih besar dibandingkan warna lainnya, membuat value for money mobil ini semakin baik. Tapi memang harus diakui bahwa jaringan servis dan dealership mobil ini tidak sebaik rivalnya dari Jepang seperti Honda atau Nissan dengan Nissan Juke-nya. Tapi ini adalah bukan merek yang sembarangan. Ini adalah Chevrolet, merek yang lebih tua dibandingkan merek Jepang apapun. Tapi di Indonesia memang orang masih concern terhadap merek yang memiliki jaringan purna jual luas. Makanya Chevrolet juga sekarang masih berusaha untuk menambah jaringan purna jualnya. Tapi Anda tidak perlu khawatir kalau Anda berada di kota besar, karena dia sudah menjangkau kota-kota besar di Indonesia. Dan secara produk dia tidak bisa dianggap remeh. Jadi begitulah hasil review kami akan Chevrolet Trax terbaru ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, serta komentar di bawah. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta subscribe ke channel kami. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya. Di posisi yang paling motor lagi lewat. Oke, langsung gravitasinya menjadi lebih rendah, tapi Anda tidak perlu khawatir kalau mau kayak lah. Di Indonesia memang jaringan servisnya tidak keluaran 2017 ini. Jangan lupa Anda klik like bila mau lihat motornya tuh. Buat dibuang tayang. Aslinya lagi untuk HR-V 1500 cc yang dijual 1000. Kok dijual 1000? Oke, ulang.